Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi amarana bi fariidatil jumu'ati linakuna minadh dhakirin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil ladzi dallana 'alal khairi linakuna minal muttaqin. Fa shalawatullahi 'alaihi wa salamuhu tam wa 'ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita awali pertemuan Jumat ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di tanggal 17 Al-Muharram 1445 Hijrah bertepatan dengan 4 Agustus 2023 Masehi. Dari sekian hamba Allah yang tengah beraktivitas, kita yang masih diperkenankan oleh Allah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur dari sekian hamba Allah yang mengaku beriman kepada Allah, kita yang masih diberikan hidayah dan terpilih untuk membuktikan keimanan itu dengan menunaikan ibadah Jumat di Masjid Taqwa ini. Tidaklah Allah memanggil ibadah Jumat dengan kalimat Islam, tidak juga dengan sekadar pengakuan beriman, tapi panggilannya ditujukan kepada orang yang betul-betul ingin mengimplementasikan keimanannya kepada Allah. Bahkan diturunkan dengan nama surahnya, surah ke-62 Al-Jumu'ah di ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang telah menyatakan beriman. Ya harfun nida linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id. Ya huruf untuk memanggil disebutkan 361 kali dalam Al-Quran, memanggil yang dekat, menengah dan jauh. Ayyuha, ayyunya munada berfungsi menguatkan, haknya tanbih berfungsi mengingatkan. Disebutkan 150 kali dalam Al-Quran, menunjuk bahwa jika ada yang informasi yang disampaikan dengan ayyuha, informasinya begitu penting sehingga Allah harus mengingatkan dan menguatkan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup semua tanpa kecuali, besar, kecil, tua, muda, berjabatan, tak berjabatan, apapun profesinya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua yang telah menyatakan beriman kepada Allah, besar, kecil, tua, muda, apapun jabatan dan profesinya, dimanapun kau menengkat, dimanapun kau menempat, dekatkah, menengahkah, jauhkah, aku ingatkan, kata Allah, aku tekankan. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Jika engkau masih merasa punya iman, maka buktikan keimananmu bila telah tiba panggilan dari masjid untuk menunaikan Jumat, responlah panggilan Jumat itu dengan imanmu. Berbahagialah di antara sekian hamba Allah yang beraktivitas, kita yang masih diberikan hidayah oleh Allah untuk mempertahankan iman itu dan membuktikannya dengan menunaikan Jumat di Masjid Taqwa ini. Semoga Jumat ini menjadi Jumat terbaik dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin, dalam setiap kesempatan Jumat, di antara hal yang menarik, Rasulullah SAW senantiasa menyisipkan dalam salah satu pesan kuatnya sebelum memulai khutbah Jumat, beliau mengingatkan kepada seluruh umatnya untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Dan kelak itulah yang akan diwarisi oleh seluruh umatnya saat berkhutbah, dengan mengutip khususnya Quran surah ketiga Al-Imran di ayat ke-102. Tatkala Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai semua yang telah menyatakan beriman kepada Allah, tingkatkan takwamu dengan cara yang benar, haqqa tuqatih, dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jaga betul takwa itu selama engkau hidup di dunia ini. Pertahankan itu, pastikan jangan sampai engkau wafat kecuali memegang spirit takwa itu dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, pertanyaannya, apa yang penting dari takwa itu? Mengapa dipesankan oleh Rasulullah, bahkan diingatkan minimal setiap pekan, bahkan hampir dalam setiap tausiah dan mau'izah hasanah beliau dalam peningkatan takwa? Apa pentingnya takwa itu? Apa rahasianya takwa itu? Apa dampak takwa dalam kehidupan dunia dan konsekuensinya dalam kehidupan akhirat? Itulah yang akan kita turunkan dalam pembahasan singkat ini tentang hakikat takwa dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hadirin, kata takwa dan derivasinya disebutkan setidaknya dalam Al-Quran sebanyak 240 kali. Dari penyebutan 240 kali ini, Allah membagi keterangan takwa setidaknya pada dua bagian utama. Ada yang terkait dengan hikmah, tujuan mengapa kita mesti meningkatkan takwa. Lalu setelah membangun kesadaran pada diri kita betapa pentingnya takwa, betapa mahalnya takwa, istimewanya takwa dalam kehidupan kita, barulah diterangkan oleh Allah bagian yang kedua tentang jalan bagaimana membentuk dan mengoptimalkan takwa. Pada bagian yang pertama, ketika kita bertanya, ya Allah, kenapa kami mesti bertakwa? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jawaban yang sangat beragam. Apakah engkau menginginkan kebahagiaan dalam hidup? Jadi pejabat-pejabat yang bahagia, jadi pekerja-pekerja yang bahagia, di rumah tangga, ibu rumah tangga yang bahagia, anak-anak yang bahagia. Tidak ada satupun di antara kita yang menjawab tidak. Kita akan katakan, ya Allah, kami ingin bahagia. Maka turunlah kemudian firman Allah di Quran surah kedua Al-Baqarah di penutup ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, la'allakum tuflihun. Aku wujudkan kebahagiaan dalam kehidupanmu. Jadi ternyata ketika kita diperintahkan untuk meningkatkan takwa, Allah jelaskan, takwa jalan menuju kebahagiaan. Jadi kalau ada di antara kita yang sukses di pekerjaannya, champion di perusahaannya, bisnisnya bagus, tapi di rumah tangga nihil kebahagiaan, jabatan tinggi, harta banyak, kehidupan tak bahagia, mungkin yang kurang itu bukan hartanya, yang kurang bukan jabatannya, yang kurang bukan pintarnya, boleh jadi yang kurang adalah takwanya. Ada lagi yang sedang belajar, yang meniti pendidikannya dari tingkat dasar SD, SMP, menengah sampai dengan kuliah. Tentu semua pelajar menginginkan percepatan dalam pengetahuan, ingin pintar, mudah memahami sesuatu, gampang mengingat, tidak mudah lupa, menemukan inovasi. Bagaimana jalannya? Sebelum turunnya pengetahuan dengan ikhtiar, Allah tawarkan jalan dengan jalan yang sangat cepat. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Engkau mampu tingkatkan takwa kepada Allah, aku ajarkan, percepat pengetahuan kepada dirimu. Engkau tingkatkan takwa, aku tanamkan pada dirimu pengetahuan untuk mudah memahami sesuatu. Hadirin, ada lagi yang bertanya, bagaimana relasi takwa dengan kemudahan beraktivitas, kemudahan rizki, mengentaskan persoalan? Turun Quran surah ke-65 di akhir ayat yang kedua, di pembuka ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Man ismun mausulun yadullu 'ala al-fardiyatil 'ammiyah. Adalah kata sambung konjungsi yang menunjuk pada objek, kadang-kadang subjek secara personal. Wa man, dan siapapun secara personal. Kata para ahli tafsir, kalau ada ayat turun, posisikan ayat itu untuk kita. Waman personal, hei Adi Hidayat, ayat untukmu.
Hei Asep, hei Syuaib, hei Doni. Posisikan untuk kita ayatnya. Kata Allah, wa may yattaqillaha, dan siapapun yang menginginkan dirinya menjadi lebih baik, dia tingkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Persoalan apapun yang dia alami dalam kehidupan, Allah kirimkan solusi dan jalan keluarnya. Bukan tak punya masalah. Sebelum menghadapi persoalan, Allah ringankan masalahnya sehingga seakan-akan tak punya masalah dalam kehidupan. Ada orang punya masalah serupa dengan ilmu yang gelarnya sudah banyak, jabatan yang melekat, harta yang banyak, tak mampu mengentaskan persoalan dimaksud. Orang ini dengan semangat takwanya hanya membentangkan sajadah, sujud di atasnya, memohon kepada Allah dengan takwanya, yaj'al lahu makhraja. Yang besar Allah kecilkan, yang kecil Allah tiadakan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan tidak disibukkan dengan lelah untuk mendapatkan rezeki dalam kehidupannya, bahkan Allah siapkan dari sisi yang tidak diduga. Jadi kesimpulan dia, ketika Nabi mengingatkan setiap pekan, tingkatkan takwamu dengan sungguh-sungguh, tingkatkan takwamu dengan serius. Ternyata rahasianya, takwa itulah yang mengantarkan kita pada hakikat kesuksesan dan kebahagiaan yang diinginkan dalam kehidupan dunia sampai kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan pendidikan Nabi kepada para sahabat, takwa sebelum ilmu, takwa sebelum harta, takwa sebelum jabatan. Ini yang menjadikan semua sahabat-sahabat itu sukses, salihun, saleh dan muslihun, memberikan solusi di zamannya. Perhatikan bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhum jami'an. Sebelum masuk Islam, sebelum mereka mengenal takwa, kaya, dagang, tapi kehidupannya biasa. Setelah mereka mengenal takwa, dekat dengan Allah, punya konektivitas dengan Allah, bahkan pada kegiatan yang mereka lakukan dibuka seluas-luasnya sehingga mencapai level yang tidak pernah dibayangkan bahkan hingga di era kekinian. Siapa Utsman yang bahkan setelah 15 abad dari wafatnya masih memiliki aset sekarang berwujud hotel di Madinah itu, dan hasilnya disimpan di Bank Saudi dengan namanya, disedekahkan untuk kebutuhan umat Islam di dunia ini. Abdurrahman bin Auf, dari yang modalnya hanya pakaian, dilatih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan spirit takwa, mendekati Allah dengan sebenar-benarnya haqqa tuqatih. Dihitung asetnya dikonversi setara dengan 4 miliar dolar kekinian. Hadirin, begitu pula dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Siapa Ali bin Abi Thalib sebelum mengenal Islam, yang ketika masuk Islam Allah tanamkan percepatan pengetahuan kepadanya. Abu Hurairah masuk Islam di tahun ke-7, 3 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Dia memilih passion pengetahuan, belajar dengan Nabi. Ketika meningkatkan takwanya, bahkan terjadi percepatan pengetahuan pada dirinya, mampu mengingat sesuatu tanpa lupa setelahnya. Takwa. Bagi yang ingin pintar, takwa solusinya. Bagi yang ingin punya kedudukan yang memberikan maslahat, takwa solusinya. Bagi yang ingin kaya dan kekayaannya bermanfaat, takwa solusinya. Dan takwa kesimpulannya adalah jalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda dekat dengan wali kota, Anda membutuhkan akses di Padang, bukankah cepat Anda mendapatkan aksesnya? Anda dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah untuk diberikan kepada Anda? Bukankah kita mengenal Allah Ar-Razzaq yang punya harta? Bukankah kita mengenal Allah Al-Alim yang punya ilmu? Bukankah kita mengatakan Allah Al-Fattah yang punya solusi? Lantas kenapa ketika Anda punya persoalan, Anda tidak mendekat kepada Allah? Lantas kenapa ketika Anda menginginkan rezeki, Anda mesti korupsi? Anda mesti mencuri? Kenapa Anda tidak dekati Allah yang maha segalanya? Kenapa ketika Anda sedang punya masalah, larinya justru ke tempat-tempat yang melahirkan masalah baru? Kenapa Anda tidak curhatkan kepada Allah? Seperti Nabi Ya'qub mencontohkannya. Quran surah ke-12 ayat 86 itu. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku kalau curhat, yang pertama aku lakukan membentuk takwa kepada Allah. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang menjalani kehidupan, membawa misi, kecuali hal pertama yang mereka lakukan mencontohkan takwa dan mempraktikkan serta mengajarkan kepada umatnya. Jadi ketika setiap pekan kita dikumpulkan dalam Jumat, diberikan pengingat tausiah yang pertama tentang takwa, seakan-akan memberikan kesadaran mendalam kepada kita. Hei hamba-hamba Allah yang datang ke Jumat, yang duduk mendengarkan khutbah, boleh jadi yang datang itu ada banyak persoalan beragam yang ingin dimohonkan. Ada yang tentang bab rezeki, ada babnya tentang rumah tangga, ada babnya tentang pengetahuan,
Ada babnya tentang aspek sosial, tentang pemerintahan. Duduk, datang, curhat sama Allah, minta. Tingkatkan takwa. Itu yang ditekankan. Dan kenapa dibuka dengan kalimat iman? Karena tanpa iman, keyakinan tanpa ragu, mustahil takwa bersemayam dalam jiwa. Kalimat takwa bukan formalitas artifisial yang hanya diungkapkan lewat lisan, didendangkan dalam setiap kesempatan, bukan. Takwa butuh iman, takwa butuh keyakinan, takwa butuh penanaman ke dalam jiwa. Inilah sebabnya ketika kita bertanya bagaimana cara menanamkan takwa itu ke dalam jiwa, maka muncullah segmen yang kedua, pengajaran langsung dari Al-Quran, dicontohkan, dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, sehingga takwa tidak hanya menjadi semboyan, tapi betul-betul jadi amalan yang dibawa value-nya dalam kehidupan. Hadirin, ketika kita menyadari takwa begitu penting, maka datanglah ayat-ayat berikutnya untuk membimbing kita mendapatkan takwa yang dimaksudkan. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 2 sampai dengan 5, gambaran takwa yang pertama. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Isi Al-Quran ini jangan pernah diragukan sedikit pun. Jadi bila kita berinteraksi dengan Al-Quran, jangan pernah membawa keraguan sedikit pun. Modalnya yakin dulu. Belum paham, belum masuk akal, kita yang belum mampu, bukan tidak logis. Yakini dulu, nanti Allah turunkan hikmah untuk membantu akal kita memahami apa yang belum kita pahami. Kalau sudah demikian, hudan lil muttaqin, maka semua isi Al-Quran 6236 ayat itu sejatinya bukan hanya menjadi bacaan, tapi pedoman kita dalam menjalani kehidupan. Bagi yang pebisnis, pedagang, ada ayat-ayat tentang bisnis. Anda di kesehatan, ada ayat-ayat tentang kesehatan. Anda yang di pemerintahan, ayat-ayat tentang birokrasi. Di keamanan, di pertahanan, ada ayat-ayat bahkan tentang militer. Topiknya luar biasa banyaknya. Al-Bukhari mengeluarkan 97 topik, disertakan dengan penjelasan hadisnya, diberi nama dengan Al-Jami' As-Sahihul Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ini buku saya menghimpun petunjuk-petunjuk dari Quran, penjelasan dari Nabi, ini ayatnya, ini hadisnya, ini topiknya. 97 tema disebutkan di dalamnya. Tapi poinnya adalah, bagi orang takwa, berinteraksi dengan Quran itu tidak dicukupkan pada bacaan. Ia akan pahami isinya, ia akan pelajari perintahnya untuk mewujudkan dan mendapatkan nilai takwa yang dimaksudkan. Apa yang pertama? Kita masuk ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Jika Anda ingin masuk pada golongan orang takwa, al-muttaqin, yang kelak akan diberikan perlindungan oleh Allah, kelak dinaungi oleh Allah, bukan mendapat kebahagiaan, diantarkan langsung ke kebahagiaan dan kesuksesan. Lihat ayat kelimanya, kita lompat sejenak. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mampu mengamalkan petunjuk-petunjuk takwa ini, amalan-amalan takwa ini, ulaika kata Allah, ada hudam mir rabbihim, aku langsung bimbing, aku lindungi. Ada, bukan fauqa. Ini ada mic. Mic-nya ada di atas mimbar. Ketika tidak menempel disebut dengan fauqa. Ketika menempel disebut dengan ala. Al-mikrofon ala mimbar. Nempel. Memberikan isyarat, kiasan majazi. Orang-orang yang mampu menunaikan amalan takwa ini begitu dekat dengan Allah. Saking dekatnya seakan-akan nempel. Bukan fisika, tapi Allah sangat dekat dengannya. Ketika ada yang iseng kepadanya, Allah yang lindungi. Ketika punya persoalan, Allah memberikan solusi. Ketika gelisah, Allah yang tenangkan. Punya Allah, dia tidak gelisah. Anda punya teman, si fulan punya Allah. Ketika dalam hati kita mengatakan, saya punya Allah, ringan hidup kita. Nabi ditodong dengan senjata, dengan pedang. Ya Muhammad, siapa yang menyelamatkan engkau saat ini? Satu kalimat dilafaz di lisan Nabi, Allah. Rasulullah mempraktekkan, punya Allah, jatuh pedang. Tanggal itu, kembali Nabi bertanya, siapa yang menyelamatkan engkau saat ini? Ini yang kita butuhkan. Keyakinan tertinggi pada setiap diri insan beriman yang mengatakan pada jiwanya, saya punya Allah. Wa ulaika humul muflihun. Ketika kita merasa dekat dengan Allah, punya Allah, dibimbing oleh Allah menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Ada sukses saja disebut dengan fauz.
Derivasinya disebutkan 29 kali dalam Al-Quran. Fauzi, faizin, fauzan, faizun. Ada bahagia saja disebut dengan fariha, farah, farha. Kalau Anda gabungkan sukses dan bahagia, success and happiness, berubah kalimatnya menjadi falah. Kalau ingin kita pegang falah itu menjadi aflah. Orangnya muflih, jamaknya muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Apa latihan untuk sukses dan bahagia itu? Amalan pertamanya, wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah. Karena itu panggilan salat yang diviralkan ke telinga kita. Telinga bahasa Arab disebut dengan udhun. Jamaknya disebut dengan adzan. Adzan. Kenapa disebut adzan? Karena kalimat ini, panggilan ini akan sampai kepada setiap orang yang masih punya pendengaran. Karena itulah satu-satunya lafaz, kalimat yang terus akan berkumandang di muka bumi 24 jam itu hanya panggilan adzan. Itu yang menjadikan setiap kota, setiap tempat beda sekian menit. Padang sekian menit dengan Bukit Tinggi, Bukit Tinggi dengan Payakumbuh. Kenapa berbeda seluruh dunia ini? Supaya kalimat adzan berputar diperdengarkan selama 24 jam. Mengingatkan Anda. Apa yang diingatkan? Bukan hanya tauhid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan hanya Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi penting kita dekat dengan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penting kita asyhadu an la ilaha illallah. Penting kenal Rasulullah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Supaya dengan kenal Allah, tahu cara beraktivitas, ikut petunjuk Rasulullah, apa yang didapatkan? Hayya 'alal falah. Bukan kata falah di sini. Kapan kita bisa mendapatkan falah? Ketika amalan falah kita lakukan. Karena itu amalannya ditempatkan sebelum falah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ayo salat. Anda bertanya, ya Allah, kenapa mesti salat? Allah jawab, kamu tidak salat pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Rabbul Alamin. Tidak akan turun status Allah sebagai Tuhan. Jadi kita diminta salat itu bukan sekadar membuktikan keberimanan kita kepada Allah, menetapkan kita hamba Allah Tuhan. Buktinya apa? Salat. Tapi menariknya kata Allah, bukan cuma itu yang harus kau lakukan. Aku ingin saat engkau sholat, value dari sholat, hikmah sholat, makna sholat, itu engkau bawa dalam kehidupan, sehingga dengan itu engkau mendapatkan falah. Itulah rahasianya. Karena itu kalau kita ngaji bab sholat dalam Quran, keluarkan ayatnya, sholat diperintahkan 5 waktu yang wajib dalam sehari, dan ternyata manfaat sholat kita temukan 5 yang pokok dalam kehidupan. Orang yang salatnya benar, cepat dimudahkan doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai dengan 39. Nabi Zakaria sudah dalam keadaan sepuh, rambut memutih, fisiknya letih, istrinya divonis secara medis, mohon maaf, menopause dan mandul, tak mungkin punya keturunan. Apa yang dilakukan oleh beliau? Bangkit menunaikan salat di mihrabnya Maryam, memohon kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku tak mungkin punya keturunan karena istriku divonis menopause dan mandul. Aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Nama Allah namanya Wahhab. Memohon dengan nama itu disebut dengan Hab. Engkau pasti mendengar doa hamba, ya Allah. Kalau kepada yang maha mendengar hamba mohonkan tidak dikabulkan, kepada siapa lagi hamba mesti memohon? Turun jawaban di ayat ke-39. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun jawaban, malaikat datang menyampaikan annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, saat ini pun engkau akan punya anak, istrimu akan mengandung, namanya bahkan dihadiahi oleh Allah dengan nama Yahya. Artinya hidup, yang mustahil menurut manusia. Lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis secara medis menopause dan mandul. Kata Allah, tak ada yang mustahil bagiku. Lahir dan hidup dia. Kapan itu terjadi? Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, sedang salat di mihrab. Falah. Nabi Musa alaihissalam ketika gelisah, ketika sulit dalam kehidupan, ketika ingin meminta petunjuk, dihambat oleh Fir'aun, dicegal oleh Qarun, apa yang dilakukan? Salat. Direkam di Quran surah ke-20 Thaha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Musa salat. Kalau sedang punya masalah, salat. Nabi Isa alaihissalam salat. Quran surah ke-19 Maryam ayat 31 sampai 33-nya. Wa awsani bis shalah.
Allah perintahkan kepadaku dengan kuat supaya sholat. Nabi Ismail alaihi salam, datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ke-29, bahkan meminta semua keluarganya jangan tinggal salat. Quran surah 19 ayat ke-55, wa kana ya'muru ahlahu bis salat. Jadi ketika diminta salat, Allah menginginkan urusan kita mudah. Kita minta, Allah jawab. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena nabinya istimewa, nabinya luar biasa, penutup di balik semua kemuliaan, maka sebelum kita sholat, Allah langsung yang memanggil kita dengan tawaran. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Duhai hamba-Ku umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau diuji dengan persoalan, sabar dulu, terima. Karena aku uji itu bukan ingin membuatmu punya masalah, tapi ingin meningkatkan kualitas hidupmu. Terima itu, bawa kepadaku dalam sholat, minta solusinya dalam sholat. Di sholat itu Allah berikan. Kalau masih nggak yakin, ditanyakan imannya. Pindah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Itulah sholat. Sholat bisa merubah kita menjadi lebih baik. Dulu orang pembegal, Jundub bin Junadah, pembegal, pimpinan begal di kampung Ghifar, sekampung begal semua. Masuk Islam, dilatih sholat, berubah jadi orang baik, jadi pendakwah, bahkan periwayat hadis, sekampung masuk Islam, diabadikan kemudian dengan nama kampungnya dan nama kunyahnya Abu Dzar Al-Ghifari. Kenapa viral nama Al-Ghifarinya? Untuk memberikan pesan, setelah saya sholat, setelah saya masuk Islam, sholat merubah saya dan teman kami sekampung menjadi lebih baik. Maka turun ayat Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utlu ma wahya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau benar salatnya, itu pasti semua sumber keburukan Allah akan kikis dari dalam dirinya. Tidak ada orang berbuat buruk kecuali sumbernya dua. Fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf, zina, LGBT, pornografi, porno aksi, selingkuh dan turunannya, kata-kata jorok, kotor, itu fahsya. Mustahil orang sholat kata-katanya jorok, itu mustahil. Mustahil. Karena ketika dia sholat, dia membangun kedekatan dengan Allah. Ketika dekat, Allah turunkan cahaya takwa. Begitu sampai cahaya itu ke jiwanya, maka merasat ke jiwa takwanya. Quran surah ke-91 ayat 7-10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Begitu sholat, takwanya aktif. Ketika takwanya aktif, dia menjadi pemandu bagian tubuh kita. Maka mata tidak sekedar melihat, mata melihat dengan cahaya takwanya, dibimbing oleh imannya. Karena itu ketika Allah menyampaikan ayat tentang mata, imannya disebutkan dulu sebagai cahaya takwanya, baru fungsi matanya. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria beriman yang merasa punya iman, punya cahaya takwa, matanya akan dibimbing oleh imannya. Ini yang pantas dilihat, ini yang tak pantas dilihat. Lisan bisa beriman, ada cahaya takwa di dalamnya, maka lisan dibimbing untuk berkata yang baik-baik saja. Turun Quran surah ke-49 ayat 12 sampai dengan 13 itu. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum, dari ayat 11 ya. Hei orang-orang yang merasa beriman, punya cahaya takwa. Kalau benar engkau rajin sholat, benar engkau beriman, itu akan ada cahaya membimbing lisanmu. Enggak akan pernah punya kosakata untuk menjeleki orang lain, memfitnah orang lain, menuduh orang lain, mencela orang lain. La yaghtab ba'dukum ba'dha, enggak ada hoax. Itulah sholat. Itulah takwa. Itulah cahaya yang kita bawa dalam kehidupan. Itu yang merubah kalangan jahiliyah menjadi khairul ummah. Kapan mereka disebut umat terbaik? Ketika mampu mempraktekkan iman dalam takwanya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kapan itu terjadi? Wa tu'minuna billah. Quran surah ketiga ayat 110 itu. Karena itu hadirin, ketika diminta menunaikan sholat, bukan sekedar kita hanya untuk sekedar datang, menggugurkan kewajiban, rukun dan syaratnya. Datang, apalagi khutbah Jumat, kadang datang, duduk, ngantuk. Kadang ada yang tidur, selesai sholat 2 rakaat dan pulang. Bukan itu yang diinginkan. Coba cek kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan bagaimana kalau diwafatkan saat ini. Harapan masuk ke dalam surga. Ingin berjumpa Rasulullah. Ingin surga paling tinggi. Dipanggil sholat masih terlambat. Jangankan sunnah yang wajib kadang diundur-undur, tapi harapan begitu tinggi. Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya ingin memberikan kebahagiaan, ingin memberikan kenyamanan. Itu yang penting kita tangkap dalam konsep takwa yang kita bahas pada kesempatan kali hari ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah.
Bagian yang terakhirnya, segmen pada takwa ini, jalan yang kedua, bukan hanya membangun hubungan baik dengan Allah dalam bentuk ibadah ritual. Anda boleh cek dalam Al-Quran, hampir semua ibadah ritual yang kita tunaikan itu disandingkan dengan takwa. Tadi kita dapatkan sholat. Kemarin Ramadan kita puasa, Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Kemarin baru pulang dari haji, Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Esensinya selalu takwa. Pulang haji bagus, tawafnya bagus, wukufnya bagus, jumrahnya bagus, tapi pulang tidak berubah diri menjadi lebih baik, tidak dapat nilai takwa. Standarnya takwa. Maka hadirin bagian yang kedua, dan jadi bagian penutup dari khutbah singkat ini, Allah tidak menginginkan implementasi takwa itu hanya berwujud ibadah ritual, tapi Allah menginginkan pancaran kesuksesan ibadah ritual itu menyebar dalam konteks ibadah sosial. Hablum minan nas, al-bu'dul insan. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134 sekaligus penutup khutbah kita di kesempatan kali ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Perhatikan dengan Al-Baqarah ayat yang kedua. Hudal lil muttaqin, sama-sama muttaqin. Ali Imran 133 u'iddat lil muttaqin, sama-sama muttaqin, tapi amalannya berbeda. Di Al-Baqarah amalan ritual, di Ali Imran amalan sosial. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang takwa itu bukan hanya orang yang rajin salat, rajin puasa, hajinya bagus, rajin umrah. Kata Allah, orang-orang itu mampu mengimplementasikan value, nilai dari setiap ibadah ritual itu yang dia pancarkan dalam kehidupan sosial. Dia gemar berbagi dengan sekitarnya. Dia punya sifat pemaaf. Dia menahan amarah, enggak senang konflik, tidak menjadi provokator. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan nampak banyak kebaikannya, senyumnya, baiknya, berbaginya, ramahnya, tawadhunya. Setiap Jumat itu yang diingatkan oleh Rasulullah kepada kita. Jangan sampai tiap Jumat datang duduk khutbah, kelihatan rajin ikut ta'lim, rajin ngaji, tapi lisannya pun rajin mencela orang lain. Di rumah belum selesai dengan keluarga, dengan orang tua. Ketika Anda duduk di sini khusyuk memohon, bagaimana hubungan dengan orang tua? Mungkin ada hajat yang belum selesai, ada konflik yang belum tuntas, bahkan tertinggal sampai wafat. Bagaimana menyelesaikannya? Boleh jadi banyak kesuksesan terhambat bukan karena rajinnya kita menunaikan sholat, tapi mungkin hubungan yang kurang baik dengan sesama. Maka Allah memberikan hukum, rajin sholat tapi buruk dengan tetangga, itu bisa mencegah kebaikan-kebaikan kita dapatkan. Rajin sholat tak baik dengan orang tua, itu bisa mencegah keberkahan yang seharusnya cepat bisa kita raih. Karena itu ketika disebutkan takwa dalam setiap kesempatan Jumat, maka tanamkan dua hal pada diri kita. Bila diwafatkan pada saat ini, sejauh mana hubungan kita dengan Allah dari ibadah ritual yang telah kita kumpulkan itu, dan sejauh mana hubungan baik dengan manusia sekitaran kita yang saat ini kita banyak berinteraksi dengan mereka. Jangan sampai kita dikalahkan oleh anak-anak kecil yang bahkan belum balik. Seorang Mu'adz, matanya buta, dia tinggal di Mesir. Dia berusaha menghafalkan Quran dan meminta ayahnya untuk mengantarkan dengan motor sederhananya. 20 kilo ditempuh dengan kisah nyata yang disampaikan ini. Maka dia bolak-balik untuk belajar Quran, sampai ketika kemudian anaknya yang dibonceng matanya tak melihat itu dia hafal Quran. Ayahnya yang mengantarkan belum hafal. Setiap di jalan murajaah. Ketika viral kisahnya di Timur Tengah, datang seorang wartawan bertanya, "Ya Mu'adz, kalau diperkenankan Allah mengabulkan doamu saat ini dengan Quran yang telah kau hafalkan, apa yang kau minta?" Wartawan itu menduga dia akan berdoa dengan permohonan Imam Al-Bukhari lewat ibundanya, yang dengan ketaatannya minta disembuhkan buta permanennya. Tapi Mu'adz berkata lain. Dia katakan, "Wallahi, jika saya diperkenankan bermohon di hadapan Allah dan dikabulkan, saya akan memohon kepadanya dalam keadaan saya berdiri dihisab sendirian di hadapan Allah. Tidak ada ayah saya yang menemani lagi, membonceng saya untuk menghafal Quran. Ibunda saya tidak menemani lagi. Saya ingin mengatakan, ya Allah, jikapun amalan saya belum cukup, saya bawa pulang untuk menghadapmu saat ini. Mohon ringankan siksaku di neraka dengan Quran yang telah aku hafalkan itu." Anak kecil, mata tidak melihat,
orang menyebutnya dengan buta. Dia belum balik. Dia berusaha menghafalkan Quran untuk membawa hujah di hadapan Allah saat hari kiamat. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, waktu enak, keadaan banyak, fasilitas lengkap. Untuk sekedar baca Quran saja Anda belum punya waktu. Dan Anda mengharapkan surga Firdaus. Anda mengaku umat Rasulullah. Rasulullah itu orang yang sangat lembut. Orang yang sangat luar biasa baiknya, ramahnya, tawadhu'nya, tegas dalam kemungkaran, tapi sikapnya masih baik. Bagaimana sikap melebihi Rasulnya? Yang kasar kata-katanya. Mengaku umat Rasulullah, lisannya kasar, kelembutannya hilang. Di mana sikap itu ketika dibawa menghadap kepada Rasulullah di khautah? Ittaqullah, ittaqullah, ittaqillaha haitsu ma kunta wa aqbisil hasanata sayyi'atal hasanata tamhuha. Nasihat Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal dan Junub bin Junadah diabadikan oleh Imam An-Nawawi dalam hadis nomor 18 dalam Al-Arba'in. Nabi menyampaikan, jaga takwa dimanapun Anda berada, jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan sesama, pulanglah ke rumah masing-masing menjadi ayah yang baik, jadi suami yang baik, damaikan kehidupan keluarga sebelum kita hidup bernegara, damai dengan tetangga, baik dengan sesama, dan baiklah dengan Allah sehingga hidup kita tenang dan wafat dalam keadaan husnul khatimah dengan panggilan yang indah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'ullaha yastajib lakum jami'an. الحمد لله الذي حثنا على أن نكون من المتقين. الصلاة والسلام على رسول الله الذي دلنا على طرق التقوى لنصبها من المتقين. فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Hadirin, betapa rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mengumpulkan kita di masjid bernama Taqwa, dibersamai oleh orang-orang yang mengaku beriman dan bertakwa dalam keadaan Jumat yang wasiatnya takwa. Terkumpul semua makna ini. Bila terkumpul tempat yang baik, orang yang baik dalam waktu yang baik, maka disitulah kemudian ada ijabah doa yang Allah sampaikan dengan cepat dan melewati batas-batas hijab. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir bi yadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli wa sallim 'ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana inna nas'aluka khaira ma sa'alaka rasulukal mustafa Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami bermunajat memohon kepadamu seluruh kebaikan yang pernah dimohonkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min kulli ma sta'adza bika anhu rasulukal mustafa Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu dari seluruh keburukan yang diperlindungkan oleh Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya al-ghafir al-ghaffar al-ghafur rahim. La tad'ana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, ada satu jamaah pun yang hadir di masjid ini membawa dosa, jangan biarkan dia keluar dari masjid ini kecuali Kau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami yang datang membawa kegelisahan, jangan biarkan dia pulang dari Jumat ini kecuali Kau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Ya Allah, kami menyadari satu di antara kami mungkin ada yang datang Jumat membawa kesulitan dalam hidupnya. Jangan biarkan ia pulang dari Jumat ini kecuali Engkau telah mudahkan seluruh urusan kehidupannya. Allahumma wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridwan wa fiha lana salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah alif baina qulubina wahdi ya Allah kullal ansar liyatubu ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, jika ada pelaku maksiat datang di Jumat ini, duduk di antara kami atau kami pun bagian dari pelaku maksiat ini, mohon ya Allah sentuh hati terdalam kami untuk bertobat saat ini ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan biarkan kami wafat kecuali dalam keadaan kami telah bertobat kepadamu ya Rabbal Alamin. Allahumma alif baina qulubina ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, mohon jernihkan jiwa kami, tanamkan sifat takwa dalam hati kami. Engkau yang menguasai jiwa kami, jauhkan kami dari kotoran-kotoran yang dapat merusak keadaan hati kami. Allahumma ya arhamar rahimin, ij'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhir wafatina husnal khatimah. Ya Allah, jadikan sisa hidup kami setelah Jumat ini sisa hidup yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Tubna ilaika taubatan nasuha.
kami bertaubat di Jumat ini kepadamu ya Allah dengan taubat nasuhan. Allahumma ighfir lil aba' al-hadirin fi hadhihi al-jum'ah idza kana hunalika min al-awlad ya Allah asawka bi sababi auladihim bi sababi walidihim ya Allah. Jika ada para ayah yang hadir di Jumat ini dan mendapati anak-anak bermaksiat kepadamu karena ulah atau sebab ayahandanya, maka ampuni para ayah yang hadir di Jumat ini ya Allah. Ampuni kedua orang tuanya ya Allah. Ampuni dosa anak-anak mereka ya Allah. Ampuni dosa keluarga kami ya Allah. Allahumma barik hadhil madinati Padang ya arhamar rahim. Ya Allah berkahi kota Padang ini ya arhamar rahimin. Wahfad umara'aka ya arhamar rahimin. Dan mohon jaga, bimbing, berikan hidayah kepada para pemangku kebijakan dan kepemimpinannya ya Allah. Wali kotanya, para pemimpinannya ya Allah, bimbing mereka, berikan hidayah kepada mereka agar berlaku adil dan jujur. Tanamkan keyakinan pada diri mereka bahwa mereka akan dihisab di hari kiamat. Ringankan hisab mereka di hari kiamat ya arhamar rahimin. Allahumma hafad ya Allah syu'ab Padang ya arhamar rahimin. Waj'alhum muttahidin fi ta'atik. Ya Allah mohon jaga masyarakat Padang ya arhamar rahimin. Jaga mereka dalam kerukunan, kekompakan, kebaikan dalam rahmat-Mu ya rabbal alamin. Jannibna minat tafruqah, dan jauhkan kami dari perpecahan. Allahumma ihfaz biladana an Indonesia waj'alna baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Ya Allah mohon jaga negeri kami yang kami cintai Indonesia ini ya Allah. Jauhkan dari perpecahan, satukan kami dalam kebaikan. Bimbing ya Allah para pemimpin kami agar bersikap adil dalam kebijakan yang meringankan hisab mereka di hari kiamat. Wahfaz ulama'ana waj'alhum ya Allah mukhlasin lak-din. Ya Allah mohon jaga para ulama kami. Ikhlaskan mereka dalam dakwah mereka ya Allah. Kompakkan mereka dalam kebaikan, jauhkan dalam perpecahan. Allahumma ya Allah ij'al akhir wafatina husnal khatimah. Khafif lisanana linaqula kalimat at-tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, bila pun Jumat ini tiba waktu kami untuk berpulang, bila kami wafat di Jumat ini, kami mohon ya Allah, ringankan lisan kami untuk mengucap kalimat tauhid dalam sakaratul maut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa nadana ya Allah biqaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dan mohon jawab kalimat kami dengan panggilan-Mu yang indah, hei jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Cepat pulang kepada Rabb-Mu. Aku rida dengan amalmu, Engkau pun akan rida dengan pemberianku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk dalam golongan hamba-Ku, aku siapkan surga untukmu. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Ya Allah, mohon cukupkan kepada kami yang halal dari-Mu saja, jauhkan kami dari yang haram. Mohon dekatkan kami dengan segala keutamaan dari-Mu ya Allah, dan jauhkan dari yang selain-Mu. Dan berikan kami kekuatan untuk istiqamah sampai kami kembali kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salat